Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ba'du. Para rawuh Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian rutin kita malam Kamis yang seperti biasanya setiap malam napa niki Rebo Legi nggih. Kita ngaji tentang malam Kamis napa? Paing. Malam Kamis Paing kita ngaji tentang Al-Quran, khususnya yaitu tentang tafsir Muyassar. Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit sebelum kita menambah di ayat yang ke-35. Kemarin ada pertanyaan dari Pak Don ini masuk ke kami, bahwa kemarin sudah kita terangkan rumiyin dahulu ketika Allah Ta'ala berfirman mau menciptakan khalifah di muka bumi ini, mau menciptakan manusia di muka bumi ini. Lajeng para malaikat mereka berkata, ataja'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kenapa engkau ingin menciptakan satu makhluk di muka bumi yang bernama manusia, yang kemudian di dalam Al-Quran disebut sebagai khalifah, padahal kata para malaikat, padahal nanti makhluk itu akan berbuat kerusakan di muka bumi ini, wayasfiku dima, dan saling menumpahkan darah. Kemudian Allah mengatakan, ini a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada apa yang kalian tidak ketahui. Nah, pertanyaannya, dari mana malaikat tahu? Saya putih niki kiten-kiten. Opo dari Lauhul Mahfud itu yang sudah ditulis oleh Allah itu kemarin kan begitu, atau dari yang lainnya? Nah, saya sudah membaca di tafsir Ibnu Katsir dan kami sudah menanyakan ke beberapa teman yang memang juga sama-sama mempelajari tafsir. Salah satu jawaban dari mana malaikat itu tahu bahwa nanti khalifah atau manusia itu akan saling berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah, jawabannya adalah, Bapak Ibu, dahulu sebelum ada kita sebagai manusia atau sebelum Adam diturunkan di muka bumi ini, ternyata di atas muka bumi ini sudah ada makhluk Allah yang lainnya. Siapa mereka? Wallahu a'lam, tidak tahu. Dan ternyata makhluk sebelum manusia yang Allah ciptakan di atas muka bumi, mereka juga sama. Apa? Berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan seperti itu. Sehingga jawaban kenapa malaikat tahu, karena carane dhewe malaikat nate mirsani pernah melihat bahwa ada makhluk yang kemudian hidup di atas muka bumi itu, yang ternyata makhluk itu tadi berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah. Salah satu jawaban dari pertanyaan Pak Don, mengapa malaikat kok bisa tahu dan bisa mengatakan hal yang demikian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lajeng malam hari ini mohon maaf saya tidak membawa slide, tidak membawa proyektor. Kita sudah masuk ke dalam ayat yang ke 35. Nah,
disarankan nek saged buka Quran kalau bisa di HP atau ada nanti ambil ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhis sajarota fatakuna minat dzalimin. Itu ya ayatnya ya, ayat yang ke-35. Kalau kita terjemahkan wakulna, Allah berfirman, kami berfirman, ya Adam, wahai Adam, uskun anta, ya Adamus uskun anta, ya Adam uskun anta. Bapak Ibu rahimakumullah, Adam ini punya istri atau diberi istri oleh Allah Ta'ala yang kemudian kita kenal dengan siapa namanya? Hawa ya, Hawa. Kenapa disebut Hawa? Banyak versi. Di antaranya Hawa itu turunan dari kalimat haya yang artinya hidup. Jadi dahulu Adam itu ketika ditinggalkan oleh Allah, ditempatkan ya oleh Allah di dalam surga itu, Allah tahu bahwa Adam itu butuh pasangan. Karenanya dalam tidur beliau kemudian bermimpi ada yang menemani. Nah, dalam tidur itu Allah Ta'ala berkehendak untuk menciptakan pasangannya min dillin iwijaj ya, dari apa itu? Tulang rusuk yang bengkok yang diambil dari Adam alaihissalam, yang mana Hawa ini menjadi pelengkap daripada Adam. Nah, ini ceritanya dulu begitu. Tapi di sini unik. Yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk tinggal di surga itu ya Adam, sing ditimbali Adam. Allah tidak mengatakan ya Adam wal Hawa uskuna, tinggallah kalian berdua fil jannah. Tidak seperti itu. Tapi Allah katakan ya Adam, wahai Adam, uskun anta, tinggallah kamu. Baru kemudian di ayat berikutnya di kalimat itu wa zaujukal jannah, tinggalkah kamu wahai Adam dan istrimu di surga. Allah tidak mengatakan wahai Adam dan istrinya tinggallah kalian di surga. Ini saya baca dalam beberapa keterangan para ahli tafsir mengatakan, kenapa Allah tidak langsung menyebut Adam dengan istrinya? Adam dulu disebut baru istrinya. Salah satu jawabannya adalah karena satu, perintah Allah itu turun kepada Adam selaku dia sebagai seorang suami. Dan suami memiliki tanggung jawab terhadap istri. Ini salah satu dari pakar tafsir mengatakan seperti itu. Apa perintah Allah? Pertama, uskun anta, tinggal kamu di dalam surga. Wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma, makan dan minumlah, begitu. Jadi dua perintah Allah. Satu, disuruh tinggal di surga kepada Adam dan istrinya tadi. Yang kedua, setelah
dia tinggal di surga, perintahnya adalah untuk makan dan minum. Dua perintah. Dua perintah, satu larangan. Apa larangannya? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kamu deketin pohon ini, begitu. Nah, ternyata surga yang dulu, surga yang ditempati oleh Adam itu adalah namanya surga ujian. Bukan surga sebagaimana nanti manusia kita insya Allah akan tinggal. Kalau besok itu namanya surga jaza, surga balasan dari amal perbuatan. Kalau dulu itu namanya surga ujian. Karenanya Allah Ta'ala menggunakan kalimat uskun anta, sakinah maskan. Maskan itu benten kalih manzil. Kalau diterjemahkan secara letterlek ini ada dua. Kalau di sini menggunakan kalimat maskan, tapi doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menghendaki manzil. Kalau diterjemahkan sama, maskan rumah, manzil rumah. Maskan tempat tinggal, manzil juga tempat tinggal. Tapi dalam konteks dahulu ini uskun anta. Nah, kalau maskan itu tempat tinggal, tapi tempat tinggalnya itu ya sementara, barangkali tidak mewah, itu namanya maskan. Kalau manzil, manzil sama artinya rumah, tapi manzil ini menunjukkan tempat yang luar biasa, tempat yang mewah, itu namanya manzil. Karenanya di dalam surga nanti ada satu manzilah yang mana kalau kita mau mendoakan Nabi dengan doa itu, Allahumma robba hadhihi da'wati tamah dan seterusnya, itu kita berhak mendapatkan syafaat. Itu doa permintaan Nabi mendapatkan manzilah. Nah, begitu. Nah, di sini menggunakan kalimat uskun anta, tinggallah kamu. Kembali ke tadi bahwa ternyata ada dua perintah, tinggal kemudian makan. Hari ini pun juga sama. Hidup manusia itu kan cuma cari tempat tinggal dan cari makan. Ini yang pokok. Pakaian dan lain sebagainya pokok, tapi ini yang paling fatal. Tempat tinggal dan makan. Kan begitu. Kemudian satu larangan tadi, tidak boleh deket-deket dengan pohon itu. Nah, yang ditimbali oleh Allah ini yang diutamakan adalah Adam dulu. Baru setelah Adam, istrinya. Ini mestinya idealnya kan begitu. Jadi kita ini sebagai laki-laki mestinya dapat ilmu dulu. Ngaji dulu, dapat ilmu, sampaikan ke istri. Neng lak sok kualik toh, Pak. Sakmenika ini alhamdulillah ini banyak yang laki-laki ini. Biasanya di majelis taklim itu sing kathah bapak-bapak napa ibu-ibu. Kebanyakan ibu-ibu kan begitu. Jadi ini rahasianya di situ gitu. Kenapa Adam dipanggil dulu, baru kemudian istrinya? Karena yang paling bertanggung jawab untuk perintah dan larangan Allah itu suami dulu. Jadi suami ngaji dulu, berilmu dulu. Nah, baru kemudian dengan ilmu itu dia akan bisa meluruskan min dhillin iwijaj itu. Dari tulang rusuk yang bengkok itu tadi. Bagaimana suami mau membetulkan istrinya yang mohon maaf bengkok kalau suaminya tidak lurus, kan begitu. Dari mana seorang istri akan dibetulkan ketika dia keliru? Kalau ternyata yang bertugas, yang berkewajiban untuk membetulkan pun dia tidak ngerti ilmu, kan repot. Nah, ini pentingnya ngaji. Sehingga laki-laki itu ya selain dari nafkah dan lain sebagainya, ilmu juga perlu. Makanya kita ngaji. Nah, begitu ya. Ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu
dan istrimu al-jannah, di surga itu. Jadi kalau surga dulu itu masih ada larangan, masih ada beban dari Allah sebagai ujian. Tapi kalau surga jaza sudah nggak ada ibadah lagi, semuanya tinggal menikmati, ya, itu surganya besok. Wa kula minha raghadan, maka makanlah kalian berdua, makan minum raghadan, dengan sesuka hatimu, min haitsu syi'tuma, dan dari manapun kamu mau. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin, jangan kamu deketin pohon ini. Apa nama pohonnya? Ada yang mengatakan khuldi, ada yang mengatakan pohon apa ini? Napa niku zaitun, nah, macam-macam. Nah, tapi masalah nama pohon ini kan masih diperdebatkan, gitu kan? Tidak ada yang tahu nama pasti pohonnya itu pohon apa, gitu. Fala taqraba hadhihi syajarata. Ini nanti dibuka. Kenapa Allah menggunakan kalimat hadhihi? Kok tidak menggunakan kalimat fala taqraba tilkas syajarata? Tapi Allah mengatakan fala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekat-dekat dengan pohon ini. Dalam bahasa Arab ada hadhihi, ada tilka. Kalau hadhihi atau hadza, ya, ini nama apa namanya? Nama Arabnya kolam, gitu kan? Hadhihi kolam. Ahadza kolam, ini kolam, ini apa namanya, pulpen. Hadza kolam, hadza kertas, ini kertas. Nah, kalau muni hadza itu berarti barangnya cetha napa mboten cetha? Cetha banget, ditunjukkan ini loh, ini kertas, hadza kertas. Tapi kalau kertas ini tidak ada di sini, atau di depan sana, atau di atas sana, atau di samping sana, agak jauh, maka biasanya menggunakan tilka kirtos, itu kertas, gitu. Nah, di dalam Al-Quran, perintah sayang Allah terhadap Adam itu tidak menggunakan kalimat tilka, fala taqraba tilka sajarah, tapi menggunakan fala taqraba hadhihi sajarah. Artinya pohonnya itu ya sudah betul-betul ditunjukkan kepada Adam. Jadi wite ke wis cetha iki aja dicepaki. Nah, begitu. Tapi ternyata apa? Ternyata dalam sejarah fa'azalahuma syaitanu anha, Adam kemudian ditergelincirkan, ya, atau digelincirkan oleh setan, sehingga pada akhirnya Adam mengkonsumsi buah itu atau tanaman itu, yang mana tanaman itu tidak boleh didekati oleh Adam. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil, tergelincirnya Adam dari surga, kemudian dia digelincirkan dan diturunkan di muka bumi. Kinten-kinten Allah sudah kasih rambu-rambu kepada Adam dengan jelas atau tidak? Sangat jelas. Karena tadi tidak menggunakan kalimat tilka, tapi menggunakan kalimat hadhihi, ini pohonnya. Pohonnya itu dan sudah betul-betul ditunjukkan. Begitupun hari ini manusia. Ketika ada manusia yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, rata-rata normal dia tahu enggak kalau dia bermaksiat? Tahu kan? Kebanyakan kan tahu. Sadar betul kalau itu maksiat. Sadar betul kalau itu tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi
dia tergelincir, akan tetapi dia melanggar. Kenapa bisa melanggar? Karena pola setan itu tadi. Lalu kemudian nanti akan ada hari hisab, ada hari pembalasan. Dan ada orang yang bermaksiat kepada Allah, nah, bentuknya segala macam ya. Ada yang meninggalkan perintah, ada yang melakukan larangan, begitu kan. Misalnya ada orang yang contohnya tidak melaksanakan sholat misalnya. Tahu tidak dia dosa kalau dia tidak melakukan sholat? Tahu. Tapi karena tergelincir oleh setan. Sehingga nanti Allah Ta'ala mengadab orang yang tidak sholat itu tadi, itu sudah bukan lagi salah Allah kalau Allah mengadab orang itu. Nah, begitu maksudnya. Jadi sudah tidak ada alasan lagi bagi Allah, sudah tidak ada alasan lagi bagi manusia untuk protes kepada Allah karena dia diadab atau disiksa oleh Allah. Wong sudah dikasih tahu kok sebelumnya. Dan Allah tidak pernah zalim, dan Allah tidak pernah kemudian sedikit pun berbuat tidak adil. Jadi pas kok nek ono wong disiksa karena dia melakukan maksiat. Dulu kan di dunia sudah tahu kalau itu maksiat. Repotnya kadang-kadang ada manusia yang berbuat maksiat ning ora sadar kalau dirinya berbuat maksiat, dan itu enggak ada alasan. Itu enggak ada alasan nanti di hadapan Allah. Ya Allah, saya enggak tahu kok nek yang seperti ini enggak boleh. Nah, nanti Allah juga akan berhujah. Lah bukankah di Pandian itu sudah ada ngaji? Ya gitu kan. Bukankah di setiap khutbah Jumat itu sering disampaikan oleh para khotib? Samang wayahe khutbah Jumat malah jagongan, ngomong dewi, ora tahu ngrungokake. Begitu. Ada nanti seperti itu. Bentuk protes-protes manusia. Ya wah, ini kan saya tidak tahu kalau ini dilarang. Wong sudah diterangkan oleh khotib kok itu tidak boleh. Namanya khutbah Jumat. Ketika khotib sedang berkhutbah, kamu omong-omongan dewi, itu kan tidak boleh, sering berkali-kali disampaikan. Dasar kamu aja yang kemudian tidak memperhatikan. Nah, itu begitu. Nah, makanya ini ada ngaji. Ini juga sekaligus menjadi jawaban bahwa hari ini sudah kita terangkan tentang perintah, tentang larangan dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi itu. Artinya pohon yang dimaksud kalau namanya itu wallahu a'lam, tapi kalau pohonnya apakah Adam sudah tahu? Jawabannya sudah tahu dan sudah sangat tahu. Dan di akhir ayat Allah katakan, kalau kamu nanti dekat-dekat dengan pohon itu, fatakuna minadh-dhalimin. Allah menerangkan di dalam firman-Nya itu menggunakan kalimat fa. Jadi nanti bisa dibuka, Allah tidak mengatakan fasaufa minadh-dhalimin, tidak mengatakan seperti itu. Atau Allah tidak mengatakan watakuna minadh-dhalimin, tidak seperti itu. Tapi Allah menggunakan huruf fa. Ada maksudnya. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Kalau di situ diawali dengan huruf fa, itu kan menjadi jawaban daripada ketika nanti kamu mendekati pohon itu, maka nah ini syarat ada tindakan langsung dijawab. Ini huruf jawaban daripada ancaman Allah, daripada kasih sayang Allah supaya tidak dekat-dekat dengan pohon itu. Nah, dijawab menggunakan fatakuna minadh-dhalimin, maka kamu akan menjadi orang-orang yang dolim. Allah tidak menggunakan huruf thumma, Allah tidak menggunakan huruf wa, apalagi Allah tidak menggunakan huruf saufa.
tapi di situ menggunakan huruf fa. Begini Bapak Ibu rahimakumullah, konsekuensi dari huruf fa itu menunjukkan sesuatu yang bersifat cepat, itu fa. Langsung itu fa. Ahmad fa Ibrahim. Ahmad dan Ibrahim, keduanya maksudnya ya, keduanya langsung keluar dari masjid, itu menggunakan fa. Tapi kalau menggunakan kalimat wa, Ahmad wa Ibrahim kharajani minal masjid, keduanya keluar dari masjid, bisa memungkinkan Ahmad keluar duluan atau yang satunya keluar duluan. Tapi fa menggunakan kalimat fa, fa itu langsung seketika, jadi tanpa jeda, itu fa. Maka ketika Allah peringatkan Adam untuk tidak dekat-dekat dengan pohon itu, fatakuna minadz dzalimin. Kalau kamu sampai mendekati pohon itu, kamu akan menjadi orang yang zalim. Nah, di dalam sejarahnya itu betul. Begitu Adam dan istrinya mendekati pohon itu, bahkan mengkonsumsi pohon itu, maka seketika langsung, mohon maaf, pakaian Adam ini terjatuh, kemudian Adam langsung lari dan Allah Ta'ala langsung ngejak, berfirman ya, langsung berfirman kepada Adam, kamu mau kemana? Apa kamu mau lari dari aku? Maka Adam katakan, tidak ya Rahman, tidak ya Rob, tapi saya malu karena saya telah melanggar laranganmu itu. Ini menggunakan fatakuna minadz dzalimin. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini juga sama. Manusia di dalam bermaksiat ada yang ditanggulkan itu di nopo? Dia bermaksiat kemudian tidak langsung dihukum, tapi dilulu dulu. Nah, dilulu dulu. Itu namanya istidraj. Betul dia bermaksiat tapi bisnisnya lancar, nah, itu namanya istidraj. Nah, ini nanti orang-orang yang seperti ini, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim, maka ketika manusia itu mereka menghindari atau mereka lupa dengan apa yang kami perintahkan, apa yang kami syariatkan, mereka melanggar, maka fatahna abwaaba kulli syai', kami akan buka kepada mereka semua pintu-pintu kesenangan. Sampai kemudian ketika manusia itu sedang bersenang-senang dengan apa yang kami beri, maka akan kami cabut kenikmatan itu sekonyong-konyong itu apa? Seketika. Nah, ini namanya istidraj. Yang kedua, ada bentuk kasih sayang Allah Ta'ala, sama ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, tentang orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Apa salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia yang berbuat maksiat? Ujulahu uqubahu fid dunya. Orang ini akan dicepatkan, akan disegerakan hukumannya di dunia. Jadi karena dia berbuat maksiat, kadang-kadang tiba-tiba sakit, tiba-tiba apa, tiba-tiba begini, tiba-tiba bisnisnya begini dan begitu. Nah, ini kenapa? Karena Allah sayang kepada dirinya sehingga hukuman itu akan memperingan hukuman dia di hadapan Allah nanti di hari akhirat. Karenanya dulu pesan guru saya, hati-hati ketika kita bermaksiat kok ternyata lancar-lancar saja. Jangan-jangan Allah Ta'ala sedang tadi menanggulkan ya dosa-dosa itu supaya dikumpulkan pada hari nanti. Nah, ini. Maka fatakuna minadz dzalimin, menggunakan kalimat fa. Dan intinya setiap kebaikan juga ada balasannya, maksiat juga akan ada balasannya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan di ayat berikutnya. Oh ya, tadi fatakuna minadz dzalimin. Kalau kamu wahai Adam mendekati tentang
pohon itu, gitu kan. Ini kan maknanya sama seperti ayat larangan untuk berzina. Sesungguhnya larangan itu bukan hanya sekedar untuk mendekati, tapi larangan di situ adalah larangan untuk mengkonsumsi daripada buah yang ada itu. Ya kan sama. Jangan kamu mendekati zina, kan begitu. Nah, larangannya adalah sebenarnya larangan untuk berzina. Tapi supaya itu tidak kejadian, maka dekat-dekat saja tidak boleh. Nah, di situ ada kalimat dolim. Nah, dolim ini apa maknanya? Nopo dolim? Apa itu dolim? Dolim sering kita mendengar kalimat dolim. Kemarin disampaikan Ustadz Lalang Mudadi juga tentang masalah dolim. Dolim niku nggih meletakkan sesuatu, intinya tidak pada tempatnya. Baik itu dikurangi maupun dilebihkan. Itu dolim secara bahasa. Tapi secara istilah lebih mudah kita memahami bahwa dolim itu adalah sesuatu yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Itu dolim dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Jadi dolim itu seperti itu. Dan dolim dzulumatu yaumal qiyamah. Dolim itu menjadi kegelapan di hari kiamat. Karenanya nanti di hari kiamat ada orang yang dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan peteng dedet, orang peruh buat pirsa nopo-nopo. Kenapa? Karena dia banyak melakukan kedoliman waktu di dunia. Dan tidak ada yang lebih dolim. Nah, banyak dolim itu terjemahannya banyak. Salah satunya yang dimaksud dengan dolim itu adalah waman adlamu, siapa yang lebih dolim daripada orang yang menghalang-halangi menghalang-halangi orang lain untuk menyebutkan nama-nama Allah atau untuk ngaji, bahasa kita seperti itu misalnya di mana? Di masjid Allah. Nah, ini dolim. Jadi dolim orang yang kemudian menghalang-halangi adanya kajian. Itu dolim. Dolim orang yang kemudian sudah ada kajian bagus dibubarkan. Itu dolim. Ini kan banyak terjadi akhir-akhir ini seperti itu kan. Jadi sudah ngaji normal-normal saja, bagus-bagus saja, dan dikaji juga bagus. Nah, ada orang yang tidak suka dibubarkan. Itu dolim. Dolim orang yang alladzina yasudduna an sabilillah, orang yang menghalang-halangi atau orang yang mencegah daripada manusia itu untuk berada di jalan Allah. Itu dolim. Nah, kadang-kadang terjadi yang seperti itu. Tapi dolim-dolim yang ada itu adalah ada satu dolim yang paling luar biasa. Satu dolim yang mana dolim ini bahkan menjadikan pelakunya nanti dia akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Apa itu dolimnya? Dolim yaitu dia mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dolim yang paling besar, dolim yang paling luar biasa. Wong kek bubarake pengajian wis dosane kathah apa meneh berbuat kesirikan. Wong menghalang-halangi orang untuk berbuat baik aja udah jelek banget, apalagi sampai kemudian mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam redaksi bahasa para ulama diterangkan antaja'alallaha nida'a fahuwa khalaqaka. Kenapa engkau wahai manusia menjadikan Allah itu sebagai tandingan-tandingan, padahal Allah Ta'ala adalah sebagai penciptamu. Dan di dalam Quran surat Luqman ayat yang ke-13 juga diterangkan bahwa sesungguhnya syirik itu adalah dolim yang sangat luar biasa. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu rahimakumullah.
Fa'azallahuma syaitanu anha. Maka ternyata syaitan itu berhasil menggelincirkan Adam dan istrinya. Fa'akhrajahuma mimma kana fih. Dan oleh karena perbuatan itu maka keduanya dikeluarkan daripada surga itu. Lalu kemudian Allah berfirman, wa qulnah bitu ba'dukum li ba'din adu. Maka turunlah kalian di muka bumi itu, ba'dukum li ba'din aduwun. Sebagian di antara kalian antara satu dengan yang lainnya kadang-kadang bisa menjadi aduwun. Aduwun ini musuh ya. Walakum fil ardi. Dan bagi kalian bertiga di atas muka bumi ini mustaqarun, satu tempat tinggal, wa mataun ilahin, dan satu waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, kita bacakan tafsirnya. Fa'auqa ahumas syaiton fil khati'atin. Dan ternyata setan itu berhasil menggiring Adam dan istrinya untuk terjatuh ke dalam satu kesalahan. Bi'an waswasalahuma. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan waswas lahuma kepada keduanya. Hatta akala minasyajarah, sampai kemudian Adam dan Hawa oleh karena waswas setan tadi sehingga keduanya sampai memakan buah yang sesungguhnya Allah Ta'ala melarang untuk didekati. Didekati aja nggak boleh, apalagi dimakan. Ternyata dengan cara apa setan berhasil menggoda Adam dengan istrinya? Dengan cara meniupkan, menawarkan produk unggulannya yang bernama waswas. Waswas ini apa? Apa waswas? Waswas itu ya apa ya? Hembusan-hembusan waswas ya. Makanya di dalam surat apa itu? Waswas. Surat apa? Anas kan? Nah, begitu. Nah, saya mengumpulkan satu hadis yang cukup bagus. Ini hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya'ti syaitan, setan akan mendatangi kalian, atau manusia akan didatangi oleh setan. Kemudian kata setan mengatakan, man khalaqaka kada wa kada, man khalaqaka kada wa kada. Siapa yang menciptakan ini dan itu? Nah, siapa yang menciptakan ini dan itu? Siapa yang menciptakan langit? Kita menjawab Allah. Siapa yang menciptakan bulan? Kita menjawab Allah. Tapi ini datangnya dari setan. Dan setan tidaklah datang kecuali dia akan membawa misi kejelekan. Nah, kan begitu. Jadi ini bukan penanaman tauhid, bukan, tapi ini adalah jerat-jerat setan di dalam menggunakan kalimat waswas itu tadi. Hatta sampai kemudian yaqulu, dia mengatakan, man khalaqaka rabbaka. Sampai nanti setan akan mengatakan, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Pernah enggak kita seperti itu? Mungkin pernah ya. Jadi wah, ini pencipta ini Allah, ini nek ngono sing gawe Gusti Allah sinten nggih? Nah, sapa ya sing gawe Gusti Allah? Nah, ini maka kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah
sampai kepada yang demikian, falyasta'im billah wal yantah. Kalau sudah sampai yang demikian, maka minta perlindunganlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan stop, jangan diteruskan pemikiran-pemikiran was-was itu tadi. Karena barangkali ketika diterus-teruskan repot juga nanti. Aduh, oh ya berarti Allah itu siapa yang menciptakan? Nah, ini murni dari setan di dalam menggoda manusia. Sehingga nanti bisa jadi oleh karena orang yang terlalu menggunakan akalnya, sehingga dia akan tidak lagi percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa, sangat bisa terjadi yang demikian. Nah, itu was-was itu seperti itu. Contoh lagi was-was dalam masalah sholat. Kadang kita sering ndak wis batal nopo durung, betul ya? Gitu kan? Nah, kalau terjadi yang demikian gimana? Kita ambil yang batal atau yang tidak batal? Nah, ini was-was. Kalau kita sudah ngaji tentang Ustadz Mawardi itu usul fikih, kaidah-kaidah fikih, ya. Al yakinu la yazulu bisyakin. Ada satu kaidah bahwa yakin itu tidak mungkin atau yakin itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Yakinnya apa? Yakinnya sudah wudu. Was-wasnya apa? Was-wasnya sudah batal atau belum? Maka dikembalikan kepada yang yakin. Yakini bahwa itu belum batal. Itu kalau ngaji usul fikih seperti itu. Sama sebagaimana misalnya apalagi dalam masalah was-was. Aduh, baru sholat tiba-tiba kok kayak keluar sesuatu ya, iya atau enggak gitu. Yakini bahwa itu tidak. Andai kata keluar dalam bentuk fisik, berarti baru bisa batal. Jadi ini meninggalkan was-was. Nah, ini sudah dibahas oleh Ustadz Mawardi secara panjang dan lebar. Nah, ternyata Adam alaihi salam itu berhasil digoyahkan keimanannya oleh setan dengan cara was-was itu tadi. Nah, begitu ya. Dan seterusnya ini kaitannya dengan masalah was-was. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Setelah Adam diturunkan di muka bumi, lalu kemudian berlalu masa sehingga pada akhirnya fatalaqa Adam, maka Adam bertalaki atau Adam ditalaki, diperintahkan oleh Allah Ta'ala mir rabbihi, dari Tuhannya, dibimbing oleh Allah dengan satu kalimat. Apa kalimatnya? Fataba alaihi, kalimat yang kemudian menjadikan Adam itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwat tawwabur rahim, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang maha menerima taubat, zat yang maha rahim. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah kejadian itu maka Adam diturunkan di muka bumi, dan di muka bumi ini menjadi tempat penjara bagi Adam. Maka ternyata di tengah-tengah kesalahan beliau kemudian sadar, kemudian mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan satu kalimat, dan ini doanya bagus banget. Apa doa Adam? Rabbana dolamna anfusana fa illam taghfir lana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ada di dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-23. Ini doa bagus. Setelah Adam melakukan kesalahan, Adam menyadari bahwa dirinya salah, maka Adam seiring berjalannya waktu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk mengucapkan doa Rabbana dzalamna anfusana. Apa artinya? Ya Allah, dzalamna, dolim lagi. Kami telah berbuat dolim. Wa illam taghfir lana, dan andai kata engkau tidak mengampuni aku, lanakunanna, tentu aku akan menjadi orang-orang yang khosirin, orang-orang yang sangat merugi. Ya, ini doa yang harusnya sering kita panjatkan. Doa apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Doa mengakui kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau tidak mengampuni aku, maka aku menjadi orang-orang yang merugi. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai penutup kami akan ringkaskan. 1. Adam, iblis. Ada Adam, ada iblis. Adam, iblis sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Adam, iblis sama, keduanya pernah tinggal di surga. Yang ketiga, Adam, iblis sama, kedua-duanya di surga yang dulu itu, yaitu dia mendapatkan ujian. Apa ujiannya? Ujian Adam untuk tidak mendekati pohon itu, ujian iblis untuk sujud kepada Adam. Adam, iblis sama, keduanya melakukan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kesalahan Adam? Kesalahan Adam adalah mengkonsumsi buah yang tidak boleh dikonsumsi. Kesalahan iblis adalah dia tidak mau tunduk terhadap perintah Allah supaya dia hormat kepada Adam. Satu bedanya. Adam ketika dia berbuat salah, dia mau mengakui kesalahannya itu dan dibimbing oleh Allah sehingga terucap doa apa? Rabbana dzalamna anfusana itu ya. Sementara iblis ketika dia berbuat kesalahan, dia tidak mau untuk mengakui bahwa dirinya berbuat kesalahan, bahkan istikbaron, dirinya menjadi orang yang sombong dengan mengatakan qala ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Nah, ini perbedaan Adam dan iblis ketika waktu itu diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah sudah selesai pembahasan kaitannya dengan masalah sejarah atau kisahnya Adam dan iblis. Insyaallah. Oh ya, belum selesai. Ini masih ada pesan. Besok masuk ke pesan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Adam yang diturunkan di muka bumi. Itu ada pesan dari Allah taala. Apa pesannya? Kemudian bagaimana akibat daripada mengikuti pesan itu dan bagaimana akibat daripada membangkang pesan itu. Kemudian setelahnya insyaallah di ayat yang ke-40 itu sudah masuk kepada kisahnya Bani Israel. Jadi anak keturunan daripada Nabi Yakub. Kemudian Jumat besok materinya insyaallah kita sudah sampai kepada meneruskan hadis yang kemarin, yaitu ada maunah, ada mukjizat, ada karomah, ada wali Allah, ada wali setan, itu termasuk wali jadab, nanti mireng, wali jadab, wali gendeng, ada. Itu. Sekarang kan orang kalau nganeh-nganei gendeng itu kan dianggap sebagai wali. Nah, itu nanti kita insyaallah akan bahas karena melanjutkan pembahasan yang epilepsi kemarin. Sehingga kesurupan sudah mulai kita bahas. Nah, insya Allah nanti kita akan bisa memahami mana rel yang lurus, mana rel yang kemudian tidak lurus. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kirang langkung penyuwun pangapunten.
ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekeliruan dari kami. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.